ketika kita berhijrah ada 4 tahapan, Pak. Ada yang pertama, awalnya, startnya itu kita ada di comfort zone, wilayah aman, wilayah nyaman. Saya enak di sini, saya dengan perilaku seperti ini, gaya seperti ini, tingkat intelektual saya seperti ini, tingkat ibadah saya seperti ini. Orang itu di comfort zone, wilayah aman. Tapi kemudian ada ustadz atau siapa motivator, apa orang yang mengatakan kamu harus berubah, kamu nggak bisa begini terus, kamu nggak bisa selamanya begini, harus ada perubahan. Mesti kita akan nanti masuk ke tahap yang kedua, yaitu fear zone. Fear itu ketakutan, kekhawatiran. Ketika kita pindah itu awal-awal pasti kita mengalami yang namanya fear zone, wilayah yang menakutkan, mengkhawatirkan. Setiap kita berhijrah, apalagi yang drastis ya, presenter dulu dia pakaiannya gitulah, kemudian menjadi berhijab, pasti mikir ijih payu porayo. Rizki itu dari Allah, Bu. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat terakhir Allah berfirman, wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Yang namanya hewan, binatang yang melata saja, dabah, hewan melata yang dia hanya kemampuannya berjalan ngesot, Allah ngasih rezeki. Panjenengan kan jombalitan bisa, lompat-lompat bisa, lari bisa. Mosok kita nggak dikasih rezeki? Jadi mohon maaf Bapak sekalian, kalau kita yang diberi oleh Allah kompetensi, otak, ide, kemudian keterampilan fisik, itu kalau kita insya Allah yakin lah, kita mau dapat rezeki, insya Allah kita punya modal lebih dari, mohon maaf, binatang yang seperti itu. Jadi kalau kita berhijrah, banyak orang yang berhijrah yang ditakutkan masalah rezeki, fear, ketakutannya masalah aku nek ganti penampilan masih dapat rezeki atau enggak. Ini yang kita juga, rezeki itu dari Allah, bukan dari orang lain. Jadi rezeki itu dari Allah. Rezeki itu memang lewat orang lain, tapi sumbernya dari Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya anak kecil wajib mendidikkan keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Ketika jenengan ngasih uang saku, katakan, nak, ini rezeki dari Allah. Jadi ketika kita memberikan uang saku kepada anak, ketika membayar UKT, bayar uang kos dan sebagainya, katakan alhamdulillah nak, ada rizki dari Allah. Jadi anak akan membuat asosiasi, akan membuat sambungan, rizki Allah, rizki Allah, rizki Allah. Kadang-kadang ibu-ibu bapak kan pengen narsis, pengen eksis, lah mungkin boleh duitnya angel ya. Mosok anak tidak paham. Kalau bapak-bapak ibu sekalian pengen mendapatkan pengakuan dari anak, boleh. Nak, ini rizki dari Allah lewat ikhtiar bapak ibu. Karena anak akan membuat combine, akan membuat komposisi rizki Allah, rizki Allah, rizki Allah. Ketika nanti bapak ibu itu egois, ini rizki dari bapak. Sering saya juga egois menyampaikan kepada anak, ini rezeki dari bapak. Ini bahaya Pak, Bu. Kalau anak ini nanti membuat pasangan rezeki bapak. Nanti kalau bapak meninggal, bapak sudah pensiun, bapak tidak bekerja, anak akan mengalami galau, kegoncangan, rezeki bapak, bapak nggak ada gimana. Tapi kalau rezeki Allah lewat bapak, Allah itu kan selalu ada. Allah selalu menyertai. Bahkan dalam surat Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu menyertai dimanapun kamu berada. Ketika nanti rumusan anak adalah rizki Allah lewat bapak. Bapak nyosewu, lewat ibu juga. Ketika ibu bapak meninggal, rizki kan dari Allah. Lewatnya kan bisa yang lain. Mungkin sekarang lewat pekerjaan saya, lewat kompetensi saya, lewat usaha saya. Jadi anak akan mengalami dia cepat mencari alternatif karena ini lewat. Ibu kan masuk masjid ini bisa lewat itu, bisa lewat ini. Kalau yang berani bisa lewat atas juga.
Alternatif lain dobrak situ. Kalau kita satu pintu lewat ditutup kan kita bisa lewat pintu yang lain. Semua pintu tutup kita bisa dobrak jendela. Memang fear, ketakutan akan rezeki harusnya ketika kita berhijrah dan ada ketakutan tentang rezeki, kita harus meredam, Bu. Rezeki itu dari Allah. Kalau saya hijrah semakin dekat dengan Allah, logikanya rezekinya akan semakin baik dan semakin lancar. Kalau fear zone tidak bisa diatasi, akan kembali ke comfort zone pertama. Akan kembali wis ngene wae lah. Kayak itu loh. Nerima ngene wae lah, enggak berkembang. Ada orang yang diberitahu wis aku ngene wae, ya akhirnya selamanya akan begitu. Sementara yang lain berubah, sementara yang lain berkembang, kita lama-lama kita akan terlibas. Lama-lama kita akan menjadi minder karena orang lain berkembang pesat, kita masih di sini. Nah, makanya memang untuk mengejar, untuk kita lebih tinggi itu memang perlu berkorban menghadapi fear atau takut. Setelah fear zone, nanti fear zone bisa dihadapi, kita tatak dengan ketakutan. Tahap yang berikutnya yaitu yang namanya learning zone atau masa kita belajar. Oh, kalau saya begini, tanggapan orang begini. Ketika ibu-ibu mungkin pertama kali pakai jilbab, yang dulu nggak pakai jilbab kan kemudian ada tanggapan yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Assalamualaikum Bu Hajah, Assalamualaikum Bu Ustazah, Assalamualaikum sekarang alim deh. Kadang-kadang ada suara-suara yang kurang nyaman. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ketika berhijrah, kemudian orang memberi judgement yang baik, diamini saja. Assalamualaikum Bu Hajah, alhamdulillah, amin gitu ya Bu. Kalau jangan dari nggak pakai jilbab kemudian pakai jilbab, assalamualaikum Bu Hajah, amin, waalaikumsalam, amin. Dalam hati kita mudah-mudahan betul-betul kita menjadi hajah. Assalamualaikum calon surga, ya amin rasa. Jadi ada yang namanya kita itu memang perlu bisa menjawab ketakutan-ketakutan itu, kemudian kita belajar bagaimana sih kita mensikapi. Tidak usah terlalu baper juga. Saya ketika suatu saat mau sholat gitu kan, sedang rapat, kemudian adzan, saya tak sholat dulu ya. Allah, sholat kan nomor loro, nomor siji syahadat. Bunyi syahadat gimana Bu? Syahadat. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Bunyinya gimana? Syahadat. Jadi kita perlu belajar, Bu. Perlu belajar itu kita proporsional merespon. Ketika kita berubah baik, gak selalu respon orang itu positif loh Bu. Artinya Bu, ketika ada orang mengatakan kita jelek, jangan keburu-buru kita respon negatif. Kalau memang kita jelek, itu sebuah kontrol. Perbaiki itu adalah peringatan kita untuk berubah. Kalau kita udah baik, kok dikatakan jelek, itu berarti kita harus meningkatkan kebaikan kita. Jadi tidak semua juga direspon. Itu namanya learning zone. Saatnya kita, ketika jenengan dulu nggak pernah sholat, kemudian sholat, wah, saiki wis daftar penghuni surga. Kan dengan ada yang rada melecehkan, wah biar ora kenal swarga, saiki wis duwe tikete. Alhamdulillah, amin. Nanti kalau learning zone bisa dilewati Bu, bisa belajar dengan baik, bisa merespon dengan baik. Ada yang terakhir growth zone atau zona kita berkembang. Ada penulis yang bernama Gail Sheehy, SHEEHY, mengatakan jika tidak berubah, kita tidak akan pernah bertumbuh. Jika tidak pernah bertumbuh, kita tidak benar-benar hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir ingin saya sampaikan surat An-Nisa. Allah memberikan jaminan kepada orang yang berhijrah. Surat An-Nisa ayat 100. Mari kita baca bareng-bareng. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil
fil ardi muraman kasira wasa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah jalan Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Jadi kalau kita itu selalu memperbaiki diri, dunia ini akan semakin terasa lapang dan akan banyak rizki. Orang tidak mengatakan dunia selebar daun kelon, tapi dunia itu luas. Kalau kita mau selalu memperbaiki diri, hijrah, Allah akan memberikan rasa lapang kita di bumi ini dan akan memberikan jaminan rezeki yang luas. Ini yang Allah yang menjanjikan, bukan saya. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita selalu memperbaiki diri. Kalau dalam hal ibadah, mungkin sunnah apa yang belum kita lakukan, yang ringan-ringan, Bu. Saya menyarankan pada dengan sunnah yang mudah dan pahalanya mahal, yaitu kita sering berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah mengatakan bahwa ini dua kalimat ini, kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini ringan di lisan, kemudian berat di timbangan amal kebaikan besok, dan juga lebih dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu sekalian, setiap misalnya dengan ada waktu senggang, sempatkan membaca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau jenengan tidur kemudian terbangun, belum masanya untuk sholat malam, baca ini Bu sambil tiduran subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim sampai tertidur lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya maupun juga jamaah sekalian. Banyak kurangnya mohon maaf, dan saya doakan semua yang hadir kali ini semuanya sehat, panjang umur, kemudian rizkinya dilapangkan dan juga diberikan bonus barokah dari Allah dan putra putrinya soleh dan soleh. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.